Kepala babi dikirim ke redaksi Tempo beberapa waktu lalu. Kantor Tempo juga menerima paket berisi kepala babi. Paket tersebut ditujukan untuk Francisca Christy Rosana, wartawan Desk Politik. Bangkai ayam dikirim ke rumah seorang aktivis Greenpeace. Adalah isinya bangkai ayam yang kepalanya terpotong. Bahkan bom Molotov dilempar ke rumah seorang figur publik yang bersuara vokal, yang bersuara kritis. Langsung melempar Molotov ke depan rumah saya. Semua itu bukan prank, bukan keisengan, bukan candaan. Ada sesuatu yang serius yang ingin disampaikan. Pesan utamanya adalah diam. Kalau tidak, ada konsekuensi serius. Selamat datang di Shifa's Corner, pojok Shifa. Bersama kita membaca dan merespon dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini kita sedang diuji oleh satu pertanyaan sederhana. Apakah demokrasi masih menjadi ruang aman untuk berbeda pendapat, untuk bersuara kritis? Karena yang saya lihat belakangan bukan lagi sekedar debat gagasan, bukan tukar pikiran. Yang muncul adalah pola yang lebih gelap. Ada intimidasi, ada teror simbolik, dan bahkan ancaman fisik yang ditujukan kepada mereka yang bersuara kritis. Dan pola itu tidak berdiri sendiri. Yang membentuk rangkaian peristiwa yang tadi bisa disebutkan sebagai teror tadi. Yang kepala babi dikirim ke redaksi Tempo beberapa waktu lalu. Kantor Tempo juga menerima paket berisi kepala babi. Paket tersebut ditujukan untuk Francisca Christy Rosana, wartawan Desk Politik. Bangkai ayam dikirim ke rumah seorang aktivis Greenpeace. Adalah isinya bangkai ayam yang kepalanya terpotong. Bahkan bom Molotov dilempar ke rumah seorang figur publik yang bersuara vokal, yang bersuara kritis. Langsung melempar Molotov ke depan rumah saya. Semua itu bukan prank, bukan keisengan, bukan candaan. Ada sesuatu yang serius yang ingin disampaikan. Pesan utamanya adalah diam. Kalau tidak, ada konsekuensi serius dari ucapan Anda, dari perilaku Anda, kalau terus kritis terhadap isu-isu tertentu. Pada 19 Maret 2025 yang lalu, kantor Tempo menerima paket yang kemudian diketahui berisi kepala babi. Ditujukan kepada seorang jurnalis, podcaster, yang membawakan podcast bocor alus Tempo. Bentuknya bukan sekedar menjijikan, ia malah adalah intimidasi yang menakutkan, yang disengaja. Dalam pemberitaan dan respon masyarakat sipil saat itu, tindakan tersebut dipahami sebagai ancaman terhadap kebebasan pers, bahkan disebut sebagai bagian dari upaya penghalang-halangan kerja jurnalistik yang memiliki rujukan, yang memiliki dasar dalam Undang-Undang Pers, dilindungi oleh Undang-Undang Pers padahal. Kalangan kampus UGM misalnya menilai bahwa teror semacam ini sebagai bentuk pembungkaman yang menggerus demokrasi pasca reformasi. Kalau jurnalis saja diintimidasi, ya tentu publik kehilangan salah satu alat paling penting untuk mengawasi kekuasaan. Tanpa pers yang bebas, demokrasi bisa saja tinggal slogan. Karena pers juga merupakan watchdog bagi demokrasi. Lalu kita masuk di penghujung 2025 kemarin ini, tanggal 30 Desember 2025. Rumah seorang aktivis Greenpeace, Iqbal Damanik, yang merupakan manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, mendapat kiriman bangkai ayam. Bukan hanya bangkai, ada pesan yang disematkan di sana. Yang tertulis di sana ada nada ancaman. Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu. Mulutmu adalah harimaumu. Begitu kira-kira. Dan Greenpeace kemudian menyatakan bahwa mereka melihat kemiripan pola teror yang menyasar aktivis, jurnalis, hingga pegiat media sosial, dan mengaitkannya dengan upaya pembungkaman terhadap kritik kepada publik atau kritik politik oleh publik. Perhatikan di sini, yang disasar bukan tindakan kriminal oleh teror-teror itu,
bukan propaganda kekerasan juga, melainkan kritik dan advokasi publik. Ketika advokasi lingkungan dibalas dengan teror, pesan yang dikirim kepada publik jelas. Jangan ikut-ikutan, jangan tanya, jangan ganggu. Dan kemudian, eskalasi itu menjadi lebih nyata, bukan lagi simbol, tapi serangan fisik. Banyak laporan media menyebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember kemarin itu, 31 Desember 2025, dini hari, terjadi pembungkaman melalui pelemparan bom Molotov ke tempat tinggal seorang pemengaruh, selebgram, selebritis, pemusik yang dikenal dengan nama DJ Johnny. Sebelumnya ia juga disebut menerima paket bangkai ayam dengan nada ancaman. Kita nggak perlu berspekulasi siapa pelakunya. Yang harus dibawahi dalam konteks ini adalah dampaknya. Ini menciptakan chilling effect, efek gentar, efek takut. Orang lain yang melihat akan berpikir, kalau saya bicara, apakah saya akan menerima nasib yang sama? Apakah saya akan menjadi korban teror berikutnya? Dan di titik itu, demokrasi mulai kalah. Bukan karena rakyat tidak punya argumen, tapi karena rakyat dipaksa diam karena rasa takut. Teror-teror seperti ini bekerja dengan 3 cara. Pertama, ia memindahkan arena dari debat gagasan ke ancaman keamanan, ancaman pribadi bahkan. Kritik kebijakan dibalas bukan dengan data, bukan dengan klarifikasi, tapi dengan intimidasi. Kedua, ia merusak batas antara kritik dan kriminalisasi sosial. Orang dibuat seolah pantas diteror hanya karena berbeda pendapat, hanya karena bersuara kritis. Ketiga, ia melemahkan institusi demokrasi, pers, aktivisme, partisipasi aktif warga, partisipasi kritis masyarakat. Padahal, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers adalah fondasi yang dijamin oleh konstitusi. Dan sengketa pemberitaan pun ada prosedurnya, misalnya melalui mekanisme Dewan Pers, bukan melalui teror. Beberapa waktu lalu, misalnya ada ketidakterimaan pejabat terhadap pemberitaan Tempo, membawanya ke Dewan Pers, which is fine. Itu adalah prosedur yang tepat. Kalau kita serius menjaga demokrasi, maka responnya juga harus serius. Ya, aparat penegak hukum APH wajib mengusut tuntas secara profesional, transparan, dan akuntabel. Bukan sekedar menerima laporan, tapi lebih daripada itu, harus mengejar pelakunya, membongkar motifnya apa, dan memastikan tidak ada impunitas bagi pelaku-pelaku ancaman dan teror semacam itu. 2, negara harus memastikan perlindungan bagi mereka yang rentan disasar. Entah jurnalis, aktivis, warga yang menyampaikan kritik berbasis pada kepentingan publik, apalagi yang disertai dengan data yang kuat. 3, masyarakat sipil harus bersolidaritas tanpa ikut memproduksi kebencian. Jadi jangan ikut menyebarkan doxing, ancaman melalui SMS, melalui pesan-pesan pribadi, melalui DM, atau berbagai macam wahana atau sarana yang justru malah memberi ancaman atau menakuti orang yang kritis. Jangan memperparah ancaman. Jangan menormalkan teror dengan mengatakan misalnya, oh itu biasa, risiko bagi orang yang kritis, risiko orang berbicara, kira-kira begitu. 4, kita perlu budaya demokrasi yang lebih dewasa. Kalau tidak setuju dengan kritik, ya jawab kritik itu dengan kebijakan, jawab kritik itu dengan argumen, jawab kritik itu dengan data yang lebih kuat. Gitu. Kalau ada dugaan fitnah, tempuh jalur hukum. Tapi begitu kita membiarkan teror menjadi bahasa politik, maka besok bahasa itu bisa dipakai terhadap siapapun, termasuk kepada mereka yang hari ini merasa aman, merasa tidak menjadi korban ancaman. Kepala babi, bangkai ayam, dan bom Molotov semuanya adalah tanda yang sama. Ada pihak-pihak yang ingin ruang publik dikuasai oleh ketakutan. Tapi demokrasi tidak boleh tunduk pada ketakutan. Demokrasi hidup dari keberanian warga untuk bertanya, untuk mengkritik, untuk menuntut akuntabilitas,
tanpa ancaman terhadap keselamatan diri maupun keluarganya. Jadi, hari ini saya tidak hanya menyampaikan keprihatinan, saya juga menyampaikan peringatan kalau teror dibiarkan, yang hilang bukan hanya rasa aman individu, yang runtuh adalah kebebasan kita semuanya, fondasi demokrasi kita. Sobat, Wonder People, tetap bersuara, tetap waras, tetap kritis, dan tetap damai. Dan jangan pernah anggap teror sebagai hal yang biasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.